Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana afdal syuhur alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasfa' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian, adik-adik, anak-anakku yang saya cintai, alhamdulillah sampai hari ini Allah masih beri kita kekuatan dan keistiqomahan dalam menjalani apa yang Allah perintahkan. Dalam satu kesempatan saya teringat guru kita bersama, yaitu Ustadz Dr. Sam'un. Dalam satu kesempatan beliau memberikan pesan kepada para dai dan mubaligh bahwasanya dalam mengisi materi kultum taraweh, materi ini ojo sing abot-abot, sing enteng-enteng mawon, sing enteng-enteng ae. Beliau, pesan dari beliau. Makanya malam ini saya tidak mau berceramah, saya lebih cerita saja. Tentunya ibu-ibu, adik-adik sini lebih suka diceramahi apa diceritani? Diceritani. Dalam Al-Quran itu sepertiga isi Al-Quran itu isinya cerita, isinya kisah-kisah. Tapi dalam kisah tersebut tentu ada ibrah nantinya, tentu ada hikmah yang bisa diambil, kita ambil sebagai pegangan hidup kita. Nah, suatu hari ada satu rombongan, ini cerita, ada satu rombongan dalam satu mobil. Mobilnya mobil lama, mobil Kijang tahun 90-an, yang isinya itu bapak-bapak. Salah satu di dalamnya itu ada seorang ustadz. Nah, perjalanan sebuah safar mobil Kijang ini melewati satu daerah di Jogja Selatan, Jogja wilayah selatan, lereng selatan Jogja, yaitu Gunung Kidul. Pernah ya ke Gunung Kidul? Insyaallah ya, barangkali sudah tahu ya, walaupun belum pernah tapi mungkin tahu. Gunung Kidul itu jalannya naik turun berkelok-kelok ya. Kemudian kanan kirinya itu hutan gersang, biasanya hutan gersang, dan untuk ketemu sebuah kampung itu lama jaraknya, bisa dibayangkan. Nah, dalam perjalanan itu rombongan ini tadi bertemu dengan seorang nenek-nenek berjalan sendiri
Nenek itu menggendong napa kalau istilahnya di Jogja niku tenggok ya. Tenggok niku yang digendong di punggung itu ya. Gendong di punggung membawa beban ya, kemudian diikat dengan selendang ini. Dengan tali selendang. Nah, rombongan ini merasa iba melihat nenek tadi berjalan sendirian di jalan yang medannya seperti itu, kemudian membawa beban yang demikian berat. Berhentilah mobil ini dan salah seorang di antaranya turun menyapa. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Yo, Nger. Ya, kata si Mbah. Mbah, monggo, Mbah. Monggo, Mbah, nderek, Mbah. Ikut, Mbah, ikut kendaraan kita, Mbah. Ini masih kosong, Mbah. Alah, usah. Ini ngapa iki lho, ada ngajengan iki. Kata si Mbah itu. Nah, si Mbah itu menolak dengan halus tawaran. Mboten napa-napa, Mbah. Enggak apa-apa, Mbah. Monggo, niki tasih kosong kok, Mbah. Tasih kosong. Itu. Tapi si Mbah itu kembali menolak. Ora sangger. Iki lho nek ngajengan mriki. Sambil tersenyum si Mbah. Nah, akhirnya orang tadi kembali ke kendaraan sambil pamitan. Oh, nggih pun, Mbah. Kula riyen nggih, Mbah, nggih. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Lah si Mbah itu. Akhirnya jalanlah kendaraan tadi melanjutkan perjalanannya. Nah, yang jadi pertanyaan, untuk ketemu dengan kampung yang di depan itu masih lama ternyata. Pertanyaannya, bagaimana sih Mbah itu tadi berjalan membawa beban sedemikian rupa. Tapi si Mbah itu merasa bahwa saya ini sudah dekat di depan ini dengan santainya membawa beban. Apa pesan yang ingin saya sampaikan di sini? Barang siapa yang merasa sebuah perjalanan itu jauh, man istaqala fi thariq ta'iba. Barang siapa yang merasa jauh, merasakan perjalanan itu jauh, ta'iba, maka dia akan merasa lelah. Demikian pula dengan kita ketika dipertemukan dengan bulan Ramadan ini. Kalau di dalam pikiran kita itu, waduh, poso meneh iki. Ya. Kalau dalam pikiran kita seperti itu, gak iso udut bagi yang merokok ya. Insya Allah di sini jarang ya yang merokok ya. Nah, gak iso udut awan-awan. Pokoknya dalam pikirannya beban, semua beban. Maka dia akan merasa berat dalam menjalani ibadah ini. Begitu pula dengan taraweh. Ketika mungkin ustadznya, waduh ustadz itu dowo itu bacaannya, nah ya adik-adik barangkali gitu. Tapi kalau kita tidak merasa itu, merasa ringan, sudah dekat, alah mek poso ya, alah tarawih mek 11 wae. Kalau kita merasa itu ringan, maka kita akan menjalaninya dengan ringan pula. Maka monggo, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anakku semuanya, ya, mari kita jalani ibadah Ramadan ini. Karena tidak semua orang dikasih kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan. Berapa banyak saudara kita, kerabat kita, kawan-kawan kita yang tahun lalu masih berpuasa bersama kita, mungkin masih berbuka bersama kita, tarawih bersama kita, satu shaf sama kita, dan berdoa dengan doa yang sama redaksinya dengan kita. Ya Allah, sampaikan aku pada Ramadan tahun depan, ya Allah. Sama redaksi doanya, tapi doa kita yang dikabulkan oleh Allah. Mereka sudah diambil lebih dulu dan sekarang sudah berada di alam barzah. Dan kesempatan ini mari kita gunakan. Ada juga beberapa orang di antara kita yang ditakdirkan oleh Allah bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini, tapi dalam kondisi fisiknya sedang diuji oleh Allah. Kalau kita jalan-jalan ke rumah sakit Khadijah,
Banyak sekali orang-orang yang bertemu dengan Ramadan tapi kondisi badannya, fisiknya tidak bisa menjalankan ibadah puasa, apalagi tarawih seperti ini. Dan bahkan ada pula yang bertemu dengan Ramadan, badannya sehat tapi kondisi imannya di bawah standar. Sehingga berapa banyak orang-orang yang badannya kuat, sehat, laki-laki sehat, kuat, tapi hanya untuk berpuasa menahan satu hari kalah sama adik-adik yang ada di belakang situ. Ini satu hal yang luar biasa. Jadi kesempatan ini mari kita gunakan, mari kita manfaatkan yang sebaik-baiknya beribadah. Ini kita sudah masuk ke putaran terakhir ya. Kalau seorang atlet ingin mendapatkan piala atau menjadi juara, maka pada putaran terakhir itu kira-kira dia melambatkan larinya atau mempercepat. Pasti mempercepat larinya, mengerahkan semua tenaganya, energinya untuk meraih garis finish. Nah itulah ya. Ini kita sudah berada di putaran terakhir, sebentar lagi finish insya Allah. Semoga kita yang berada di sini disampaikan oleh Allah pada akhir Ramadan dengan baik, dan kita diperpanjang oleh Allah usia kita hingga kita nantinya berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Amin, amin ya rabbal alamin. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan ya, karena pesannya dari Ustadz. Ojo aku tapot materinya yang ringan-ringan saja. Ini barangkali bisa sebagai motivasi. Tinggal beberapa hari lagi, ayo ya. Yang ingin berinfak, yang belum sempat berinfak kemarin, silahkan. Mumpung ini masih pembangunan, masih dilanjutkan masjid ini, silahkan. Jor-joran sekarang, kerahkan semua energi kita, kerahkan semua kemampuan kita. Yang belum hatam, silahkan. Pacu energinya. Wallahu a'lamu bishawab wa huwal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.